Alarm bahaya perang Rusia-Ukraina bakal menjalar ke Laut Hitam. Сегодня в акватории Черного моря в составе ракетно-ударной группы из 2 катеров были проведены учения Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Hampir bisa dipastikan perang Rusia-Ukraina masih jauh dari selesai. Bahkan kemungkinan besar konflik bersenjata antara Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky bisa meluas ke Laut Hitam. Kemungkinan meluasnya konfrontasi bersenjata antara militer Rusia dan angkatan bersenjata Ukraina ke Laut Hitam juga akan menyeret negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Menurut laporan terbaru, intelijen pertahanan Kementerian Pertahanan Inggris mengungkap langkah angkatan bersenjata Federasi Rusia menyebar sejumlah unit kapal perang di Laut Hitam. Tidak tanggung-tanggung, armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia mengerahkan armada kapal korvet Sergei Kotov yang berpatroli dengan jalur pelayaran antara Selat Bosporus hingga Odessa. Saat ini terdapat potensi intensitas dan cakupan kekerasan di kawasan itu akan meningkat, bunyi pernyataan intelijen pertahanan Inggris dilansir Viva Militer dari Pravda. Intelijen pertahanan Inggris meyakini jika pengerahan armada tempur militer Rusia di Laut Hitam adalah upaya memblokade kapal-kapal kargo atau komersial yang masuk. Laporan intelijen pertahanan Inggris ini berkaitan dengan keputusan Kementerian Pertahanan Rusia yang akan bertindak tegas jika ada kapal asing masuk ke Laut Hitam. Viva Militer melaporkan dalam berita pada hari Kamis lalu, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika ada kapal jenis apapun yang melintas Laut Hitam akan dijadikan sasaran tembak yang sah. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa aturan itu akan mulai berlaku per tanggal 20 Juli 2023 sejak pukul 00 dini hari waktu setempat. Semua kapal yang menuju pelabuhan Ukraina di Laut Hitam sebagai pengangkut potensial kargo militer, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Mulai pukul 00 waktu Moskow pada 20 Juli, semua kapal di perairan Laut Hitam yang menuju pelabuhan Ukraina akan dianggap sebagai pembawa muatan militer yang potensial, lanjut pernyataan tersebut. Serangan Rusia ke Amerika bukan halu. Inilah detik-detik jet tempur Rusia tabrak dan jatuhkan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Setelah bikin keok pasukan Zelensky, Rusia tidak main-main bikin KO juga negara-negara yang telah berani ikut campur terlalu dalam atas konfliknya dengan Ukraina. Buktinya, Rusia tadi malam menabrak salah satu drone tempur tercanggih Amerika Serikat yang terekam kamera. Salah satu dari 2 jet tempur Su-27 Rusia
menabrak dan menjatuhkan drone pengintai MQ-9 Reaper Angkatan Udara Amerika Serikat dalam insiden yang menegangkan di atas Laut Hitam. Komando Eropa EUCOM Amerika Serikat mengatakan insiden itu terjadi selama pencegatan yang tidak aman dan tidak profesional oleh 2 jet tempur Moskow. Platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian beroperasi di wilayah udara internasional ketika pesawat Rusia mendekat, kata EUCOM dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari situs resminya. Salah satu Su-27 menghantam baling-baling MQ-9 sehingga operator membuang drone itu ke laut, lanjut pernyataan EUCOM. Beberapa kali sebelum tabrakan Su-27 membuang bahan bakar dan terbang di depan MQ-9 dengan cara yang tidak ramah. Keluh EUCOM menuduh militer Rusia kurang kompeten. Jenderal James Hacker, Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat di Eropa dan Afrika mengatakan drone itu melakukan operasi rutin di wilayah udara internasional dan insiden itu mengakibatkan kehilangan total sebuah MQ-9. EUCOM mengatakan Amerika Serikat secara rutin mengoperasikan penerbangan drone di wilayah udara internasional untuk mendukung pertahanan dan keamanan kolektif Eropa, mendukung tujuan nasional sekutu, mitra, dan Amerika Serikat. Hacker mengatakan penerbangan akan dilanjutkan, meminta Rusia untuk berperilaku profesional dan aman. Kremlin dan Kementerian Pertahanan Rusia belum mengomentari dugaan insiden tersebut. Amerika Serikat selama ini telah mengakui bahwa mereka memberi Ukraina informasi intelijen, pengawasan, dan pengintaian dalam perang melawan invasi Rusia, sambil menegaskan bahwa Washington bukan pihak dalam pertempuran. Pesawat mata-mata Amerika Serikat dan NATO secara rutin terbang di atas Laut Hitam dan mendekati Crimea. Terkadang tepat sebelum pasukan Ukraina melancarkan serangan ke semenanjung yang dikendalikan Rusia tersebut. Pekan lalu, sebuah pesawat pengebom strategis Amerika Serikat mensimulasikan serangan rudal dengan St. Petersburg seolah-olah sebagai targetnya. Manuver itu berlangsung selama pesawat itu terbang di wilayah udara internasional dan negara NATO. Pentagon secara rutin menggunakan frasa tidak aman dan tidak profesional untuk menggambarkan insiden ketika pesawat pencegat mengejar drone Amerika Serikat, pesawat mata-mata atau jet tempur yang terlalu dekat dengan perbatasan Rusia.